dari dulu diri kita dulu sendiri, terus kita list 5 yang paling dominan di kita, baru kita ambil 3. Nah dari 3 ini kita coba untuk konsisten, katakanlah setengah tahun ke depan deh kita coba 3 konten ini yang pengen apa namanya ya, kita nggak cuman stuck di sini aja sih, kita pengen apa ya, hitungannya ya per tahun ini kita bisa punya peningkatan. Itu kita mikirnya gini, kita bekerja di dunia digital, dunia maya yang nggak kelihatan fisiknya seperti apa. Kita kebantu banget ketika buka coffee shop yang ada di kota-kota. Itu bakal kita bertemu dengan networking yang potensinya lebih besar daripada kita di dunia maya. Karena saingan dunia maya itu saingannya mulai dari newbie sampai profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Cerita, tempat kita berbagi cerita dan inspirasi bersama saya Mela. Teman-teman semuanya, saat ini adalah masa sekarang ini adalah masa digital, di mana orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi konten kreator dan kemudian berlomba membuat konten yang bermanfaat lah untuk banyak orang gitu. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali karena beliau ini sangat inspiratif. Beliau adalah konten kreator, YouTuber konten kreator. Kemudian beliau ini juga fotografernya nggak kaleng-kaleng. Di sini tuh Google Street View Trusted Photographer. Nah, beliau adalah Mas Fahmi Adimara. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Oke. Ini saya baca banyak sekali ini prestasinya atau karyanya nih dari Mas Fahmi Adimara. Saya panggilnya apa Mas? Fahmi aja ya. Dari Mas Fahmi. Ini sosok muda yang sangat inspiratif, wirausahawan muda yang dapat 2 award dari pemerintah, atau banyak sebenarnya? Sebenarnya banyak. Cuma yang dicantumkan 2. Iya, merendah membumi. Terus beliau ini juga kayaknya ininya sama Google itu apa berarti? Afiliasinya atau bagaimana? Saya lebih ke arah kontributor sih Mbak. Kontributor di beberapa programnya Google. Google loh ini, Google. Orang Jawa kan Mas, Google. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi nih Mas, mungkin teman-teman ada yang pengen tahu lebih dalam nih, siapa sih Mas Fahmi Adimara ini, kemudian bagaimana sih kok bisa tiba-tiba itu jadi konten kreator, apa yang menjadi titik awalnya seperti apa? Jadi titik awalnya itu pas S1 semester 3. Saya tuh lagi suntuk kuliah Mbak. Suntuk kuliah sempet apa ya, pengen punya niatan untuk mengundurkan diri dari kampus, pengen ganti jurusan lah. Cuman karena ada kesempatan, terus ada juga support system dari beberapa teman-teman bilang kalau cobain lingkungan baru. Kayak misalnya ikutan organisasi, ikutan ekstrakurikuler yang ada di kampus. Akhirnya saya nyoba beberapa, sampai akhirnya saya menemukan lembaga pers mahasiswa dan juga research club. Dari situ juga nyari di luar kampus. Cuman saat itu daftar di organisasi komunitas fotografi kampus. Udah sempet daftar sampai ngikutin seleksinya, di tengah-tengah jalan nggak bisa dalam artian karena saya saat itu belum punya kamera. Gitu. Tapi memang minatnya berarti sudah di fotografi. Minatnya di fotografi karena udah merasa senang di situ. Kayak asik ya. Walaupun belum punya kameranya ya, tapi sudah senang dulu. Kalau dulu kan kayak sistem rekrutmen komunitasnya kan kayak kita dipinjemin dulu nih, diajarin kayak gini loh, main kamera itu seperti ini. Nyoba kesenangan, akhirnya nyoba daftar. Cuman pas di tengah jalan gagal. Tapi karena nggak punya kamera, tapi sekarang akhirnya jadi kameranya banyak kayaknya sekarang. lumayan. Terus jadi masuk di Google itu berarti dari situ, dari awal situ, maksudnya dari setelah ini gagal kemudian coba-coba di Google atau masih panjang lagi? Masih panjang lagi sebenarnya. Dari setelah gagal itu saya mulai makin tekad, wah nggak bisa nih kalau cuman ngarepin cuman satu komunitas ini aja. Akhirnya saya bertemu dengan komunitas Instagram saat itu.
Terus ketemu sama komunitas Instagram, mainnya cuma HP doang, makin diseriusin di situ. Oh, yang gadget grabber itu bukan gadget grabber? Saat itu ada itu, cuman nggak ikut yang itu Mbak. Cuman paling ya sama circle-circle yang ada di lokal aja sih. Ketemu teman-teman, terus banyak belajar sama komunitas-komunitas. Akhirnya dari situ mulai keasah, mulai apa ya, mulai bisa memperbaiki hasil foto yang sebelumnya ya jelek-jelek ternyata foto. Jadi belajarnya sambil jalan. Iya, bener. Bukan yang diniatkan memang belajar, memang asli sudah punya ini nih. Punya nih, bukan, tapi sambil jalan. Sambil jalan. Nah, terus sampai tahun 2016 karena kan udah beberapa tahun mengikuti komunitas di Instagram. Ada program baru dari Google saat itu. Namanya Google Local Gauge dan juga Google Street View Trusted Photographer 2016. Nah, di situ mulai kayaknya asik nih. Nah, konsep berkomunitas yang dari Instagram itu saya coba untuk saya aplikasikan di program 2 ini. Itu seleksi berarti. Jadi secara gambarannya kalau untuk yang ini dua-duanya ini program besutannya Google Maps sebenarnya. Kalau Google Street View Trusted Photographer ini kita dibayar tapi dari klien yang ada di titik-titik yang ada di Google Maps. Kalau Google Local Gauge itu kita basisnya volunteerism. Jadi kita nggak dibayar sama sekali dari pihak Google-nya. Jadi kita secara sukarela mereview tempat-tempat yang pernah kita kunjungi. Nah, dari komunitas Instagram saya bawa konsepnya untuk mainkan di program Google Maps ini 2. Dan asiknya lagi adalah setiap programnya Google ternyata saya baru tahu bahwa setiap kontributor yang aktif dan juga memiliki manfaat lebih kepada masyarakat itu berkesempatan untuk diundang sama Google, Mbak. Gitu. Nah, mulai dari situ saya mulai kayak asik juga nih kalau dapat kesempatan itu. Saya mulai memperbaiki kualitas review saya dari situ. Saya mulai tekun untuk memberikan review, memberikan foto-foto sama konten-konten yang lainnya di Google Maps. Artinya berarti bukan hanya foto ya Mas, berarti harus penulisannya juga harus penulisannya bagus. Juga. Jadi kalau misalnya kita punya tempat bisnis atau kita pengelola tempat bisnis, itu kan ada review dari pengunjung semua kan. Nah, kita itu Google Local Gauge adalah yang nge-review tempat-tempat tadi. Jadi indikator sampai kenapa sempat beruntung diundang sama Google 2017. Saat itu 2017 dari Indonesia tuh 5 orang. 5-5-nya ini dari Jawa Timur semua. Saya dari Sidoarjo, 2 dari Surabaya, 1 dari Malang, 1 dari Blitar. Berarti bukan Google ini ya, bukan Google Indonesia? Bukan, Google Pusat. Jadi kita ngikutin seleksinya yang Google Local Gauge. Kita bikin video 1 menit, jelasin kontribusi kita di lingkungan seperti apa. Terus kita bikin artikel di forumnya. Terus kita nunggu pengumuman. Ternyata 5 orang ini lolos. Nah, lolos ini kita diundang ke kantornya Google. Seluruh akomodasi itu ditanggung sama Google. Kita diajak jalan-jalan keliling kantornya Google Pusat sana, terus ketemu beberapa software engineer yang ada di sana, terus kita ketemu sama 150-an orang Google Local Gauge yang beruntung saat itu juga. Jadi networking kita makin bertambah, experience kita yang hitungannya nggak bisa dilupain. Nggak semua orang punya kesempatan seperti itu. Kalau saya pengen kayak gitu, berarti saya harus belajar fotografi, harus belajar menulis gitu. Banyak sekali kayaknya. Harus belajar bahasa Inggris ini. Jadi kalau di Google Local Gauge ini kita nggak perlu serius-serius banget, ya santai aja sih. Karena kan meskipun kita pakai gadget, itu bisa kita memberikan kontribusi yang secara maksimal juga kok. Orang yang diundang sama Google saat itu juga kebanyakan ya nggak semuanya pakai device yang mahal-mahal. Ternyata pakai HP juga diundang juga. Itu sih. Terus kemudian bisa jadi konten kreator. Saya pernah lihat di YouTube, ada YouTube-nya itu yang review. Sebut merek.
yang review itu. Kemudian juga ada bisnis nih, kafenya sampai 4 mau 6 sekarang mau buka cabang ke-5 dan ke-6. Banyak sekali. Itu memutuskan kemudian karena jadi Google itu akhirnya tertarik untuk menjadi konten kreator atau tertarik untuk berbisnis terlebih dahulu atau jalan dua-duanya nih sama-sama aja jalan gitu. Jadi kalau dari basis saya senang bikin konten dari awal yang 2010 tadi. Tapi bukan konten prank-prank ya? Bukan. Konten travel Pak, konten travel. Nah dari 2010 mundur tadi yang sempat ditolak sama komunitas tadi. Akhirnya main Instagram ini mulai bikin konten terus. Nah dari bikin konten terus ini akhirnya dapat tawaran kolaborasi, tawaran project. Nah dari situ ternyata Instagram ini kalau kita seriusin itu ada duitnya nih Mbak. Nah dari situ mulai serius bangun self branding, kita bangun apa yang ada di feed Instagram kita itu mulai kita perbaiki. Cuman kalau Instagram itu ya memang fotonya harus cantik, kalau foto salah-salah juga kayaknya konten kreator nggak ada. Kalau secara teknis kan bisa dipelajari, apalagi sekarang kan ilmu seperti itu kan banyak banget di internet. Yang penting kita mau berusaha untuk belajar atau enggak, itu udah tersedia banget sih. Kalau Mas Fahmi sendiri, artinya kan ketika kita sudah memutuskan untuk menjadi konten kreator, saya mau berkiprah nih di bidang media ini gitu. Kita kan memutuskan ya Mas, kita kan nggak bisa pokoknya semua bahan kita jadikan konten. Artinya ada yang makanan, ada yang tadi wisata, review tempat wisata dan sebagainya. Kalau Mas Fahmi sendiri dari awal itu memutuskan, kan berarti sekarang fokusnya di destinasi wisata ya? Destinasi wisata. Itu memutuskan awal itu masih gambling, pokoknya jalan? Awal itu masih gambling. Masih gambling ya? Masih jalan-jalan di kota, jalan-jalan di alam. Tuh, tapi kan masih satu ini Mas, masih jalan-jalan. Masih satu ini Mbak ya, masih satu rumpun traveling. Cuman di situ ternyata audiensnya beda. Oh gitu. Yang support di alam itu lebih banyak. Nah dari ini saya melihat potensi. Kalau saya semakin sering naik gunung, terus jalan-jalan destinasi alam di beberapa tempat, apalagi yang lagi naik daun itu kita datengin, itu supportnya lebih gila-gilaan. Akhirnya yang kota ini melipir habis kontennya, yang konten alam itu naik sampai saat ini. Berarti kalau orang misalkan saya mau dong nanti Instagram saya juga menghasilkan. Yang pertama harus saya lakukan apa dong? Yang pertama dilakukan harus seneng dulu sih Mbak. Orang seneng Mas, saya sebenarnya. Masalahnya seringnya itu seneng apa? Senang mereview hidupnya orang. Kita ambil kita ngelis dulu nih Mbak. 10 tema yang bakal yang relate sama diri kita. Oh gitu, bukan yang apa yang sedang in saat ini ya, Pak, yang happening gitu. Kita lihat dari dulu diri kita dulu sendiri, terus kita list 5 yang paling dominan di kita, baru kita ambil 3. Nah dari 3 ini kita coba untuk konsisten, katakanlah setengah tahun ke depan deh, kita coba 3 konten ini. Nah mana yang tinggi trafficnya, orang yang suka melihat kita ini seperti apa, nah itu yang di-push terus Mbak. Itu mungkin salah satu cara untuk mempercepat kita mendapatkan cuan dari sosial media. Tapi kan sekarang banyak ya Mas. Kalau Mas Fahmi sendiri dari awal kemudian sampai lumayan nih akhirnya followersnya jadi banyak, kemudian likes-nya jadi banyak dan sebagainya, akhirnya bisa menghasilkan uang, itu prosesnya panjang atau karena dulu masih belum terlalu banyak akhirnya jadi saya lebih cepat gitu apa gitu? Prosesnya panjang sih Pak. Jadi tidak langsung ya, orang kan sekarang maunya instan, Mas saya posting sekarang saya dapat duit sekarang. manusiawi. Iya, manusiawi. Kalau seperti itu, kalau saya dulu itu dari 2010 sampai sekarang berarti 12 tahun ya. Berarti sebelum Google ya itu ya? Sebelum dari Google. 12 tahun, terus yang penting kita enjoy prosesnya sih. Karena kan kita, katakanlah saya start dari sekarang nih Mbak ya. Malah sekarang ini kalau teman-teman mau berkarir atau berkiprah di sosial media itu gampang banget. Malah gampang ya? Bukan Lebih malah gampang, susah karena banyak orang yang pengen.
Karena apa? Karena algoritma salah satu platform Instagram seperti TikTok itu sangat mendukung konten kreator yang baru. Ada istilah apa? FYP. Iya. Nah, itu kan mungkin Mbaknya sering lihat ada akun yang followersnya masih 10 tapi dia FYP yang ngelihat tuh sampai jutaan. Nah, kalau Instagram tuh kalau seperti algoritma yang ada di Instagram itu jarang banget ditemukan seperti itu. Kalau di TikTok itu cepat banget, Mbak. Banyak banget. Kita juga harus bisa membaca medianya ya, Mas. Harus tahu membaca media, harus tahu tips triknya seperti apa. Kalau triknya yang paling banyak dipakai sama teman-teman itu adalah bagaimana kita menjaga audiens itu tetap stay di 3-5 detik pertama. 3-5 detik. Tapi kan menentukan apa yang orang jadi tertarik sama konten kita itu kan juga nggak mudah. Artinya yang menurut saya ini yang menarik, tapi kan menurut orang belum tentu menarik. Nggak apa-apa sih. Berarti tolak ukurnya bagaimana? Tolak ukurnya yang penting kita sharing yang bisa kita sharing saat itu juga. Urusan orang suka atau enggak ya urusannya orang kan. Berarti ini Mas, banyak orang itu kan pikirnya kan mengikuti apa yang orang suka tapi akhirnya bukan diri kita. Iya. Artinya berarti kalau kita mau maju jadi diri kita sendiri aja gitu kan. Yang penting kita senang sama konten kita, jadi kita jadi diri kita sendiri. Urusan orang suka atau enggak ya nanti dulu. Kita membangun konsistensi di diri kita dulu, Mbak. Kalau misalnya sampai setengah tahun nggak dapat apa-apa, kita harus evaluasi lagi nih gitu. Kira-kira apa nih yang salah? Pasti kan ada yang tahu kan. Misalnya ini gampangannya kita coba untuk sharing sama orang-orang terdekat kita nih. Misalnya teman kita, sahabat kita. Kira-kira dari kontenku ini kok nggak naik-naik ya, gimana ya? Mereka mungkin bisa ngasih masukan. Oh mungkin kayak gini, kayak gini. Kalau jadi konten kreator tuh modalnya banyak nggak sih? Modalnya pasti banyak sih, Mbak. Modalnya banyak ya? Pastinya banyak. Karena kan katakanlah kita harus effort ya. Effort yang minimal itu kita punya kemauan. Kalau dari diri kita sendiri nggak punya niat, nggak punya kemauan, ya bakalan capek di jalan sih. Karena kan di dunia kerja itu kan ada untung sama rugi kan. Di dunia bisnis juga ada untung sama rugi. Apapun yang kita lakukan pasti ada untung ruginya, pertimbangan untung ruginya. Kalau kita cuman stuck di sini aja ya pasti kita nggak bakal tahu ke depannya seperti apa kalau kita nggak berusaha. Artinya ya itu tadi ya, maksudnya kudu semangat. Iya. Menyemangati diri kita sendiri. Dan konsisten itu tadi. Kalau nggak konsisten orang juga bisa membacakan ininya ya. Terus kemudian Mas dari itu main Instagram, memutuskan YouTube. Apa sambil jalan apa memang sekarang trennya YouTube nih, saya beralih ke YouTube? Awalnya malah dari YouTube dulu malah. YouTube dulu sebelum YouTube Instagram. Dulu malah. YouTube dulu, cuman ya karena YouTube ini effortnya gede, Mbak. Iya. Sampai saat ini kita masih ngejar. Kalau di Instagram kita lumayan nge-support hidup kita. Kalau dari YouTube masih kita masih kejar. Terutama yang TikTok ini kita masih kejar juga karena kan platform baru. Berarti kan ini kan tentang kontennya yang banyak adalah tentang traveling, Mas. Berarti kan ikut menaikkan atau menaiknya pariwisata di Indonesia lokal. Ada nggak sih Mas, maksudnya dari pemerintah juga support dari pemerintah ataupun apapun dari pemerintah gitu kepada konten-konten yang Mas hasilkan? Awalnya nggak ada support sama sekali. Awalnya tidak ada. Awalnya nggak ada support. Jadi semuanya mandiri. Awalnya mandiri. Nah pas yang di Google itu pun juga kita mengajukan ke provinsi dan juga ke lokal, itu kita dapat penolakan, Pak. Mungkin saat itu pengurus pemerintah ini masih belum familiar potensi sosial media. Itu yang kita kita lumrahi saat itu. Cuman sayang banget kita membawa nama Indonesia, membawa nama Jawa Timur, sekuatnya ini full Jawa Timur. Kita nggak bisa mempromosikan secara maksimal potensi-potensi Jawa Timur. Cuman saat itu dari teman-teman dari 5 orang ini adalah bagaimana kita komitmen untuk mempromosikan destinasi pariwisata. Kalau saya sendiri destinasi pariwisata alam, ada teman saya
YouTuber yang mungkin banyak orang tahu sekarang, Mas Budiono Sukses juga. Itu yang Cak Budi betul. Itu yang vlognya kan tentang makanan. Nah, itu dia mempromosikan kekayaan Nusantara lewat makanan. Kalau saya lebih ke mempromosikan destinasi wisata alam. Karena dari ketika kita serius di Instagram 2017 sampai 2019 itu banyak teman-teman networking dari luar negeri yang datang ke tempat kita untuk minta diantarkan ke Jawa Timur. Nah, dari situ kita tanyain kenapa sih mereka ini kok susah-susah effort banget buat ke Jawa Timur. Nah, mereka bilang bahwa secara view destinasi pariwisata di Jawa Timur ini, misalnya di Tumpak Sewu, itu bisa memuaskan mereka seperti mereka datang ke Iceland, ke Greenland, seperti itu. Nah, saat itu kan kita, wah emang beneran sih kayak gini. Nah, power of media ya Mas. Terbukti bahwa ambasador kamera itu setiap tahun minta anterin kita, Mbak, ke Tumpak Sewu, ke air terjun Kabut Pelangi, ke Bromo. Yang paling terbaru ini kan di Banyuwangi ada Benculuk Jawatan itu. Kayak kurang jalan-jalan. Nah, dari situ terus akhirnya sempat mendapatkan tawaran untuk mengelola sosial media Explore Indonesia. Jadi satu-satunya akun terbesar saat itu. Terus kita mendapatkan kesempatan disupport sama Kemenparekraf dan juga Forwapar kita untuk pameran ke Jakarta kemarin. Nah, dari pameran situ, fotografi. Pameran di kayak pameran destinasi wisata untuk semua dinas-dinas. Nah, dari situ karya kita yang dari teman-teman Jawa Timur ini kita pamerkan di situ. Kita sharing saat itu juga. Malah yang ngedukung itu dari provinsi-provinsi lain. Lucu ya. Kayak dari Gunung Kidul itu ngedukung banget. Terus dari Sulawesi, terus dari kota-kota yang lain, kabupaten juga provinsi yang lainnya. Mungkin Jawa Timur saat itu masih belum sadar. Belum ngeh buat peluang sosial media ini ke depannya seperti apa. Tapi sekarang sudah. Tapi sekarang udah, kita udah sering diskusi gimana sih kita punya ide. Otomatis kan idenya anak-anak muda ini kadang kayak sulit banget diterima sama orang-orang yang udah senior nih, Mbak. Masa kayak gini bisa ini, nah itu yang sering kita ini. Karena dunianya sudah berbeda kan, Mas. Dunia mereka waktu muda nggak seperti dunia muda sekarang gitu. Jadi ya itu mungkin alasannya nggak underestimate. Gitu. Sama anak muda. Aduh, ngomong gue gitu. Welek. Tapi kita seneng, Mbak. Sekarang udah di support Kemenparekraf mulai dari nasional sampai daerah itu supportnya kenceng banget. Biasanya cuannya banyak ya? Cuannya lumayan. Saya ikut dong saya. Kalau kemana-mana. Berarti sekarang dari banyak, maksudnya masih konten kreator, kemudian juga ada bisnis sih baca. Fokusnya sekarang di mana, Mas? Fokusnya di dua itu. Terus dua-duanya dijalankan? Digital kreator dan juga bisnis kopi. Dua-duanya jalan? Dua-duanya kita jalankan semua. Saya tuh bacain tuh bisnisnya adalah kafe, ya kan? Kenapa nggak travel? Maksudnya kan sudah ada tadi ada turis-turis. Ya buat travel kan lebih mudah sebenarnya, Mas. Karena ini kita cerita bisnis Indische 1931. Indische itu adalah nama kafenya. Yeah. Nah, saya bantu di sini, saya bantu. Siapa tahu nanti Rumah Cerita dapat sponsor gitu. Jadi kenapa kita namakan Indische 1931? Itu ada nilai sejarahnya juga, Mbak. Jadi di base camp kita itu di Waru, belakangnya pabrik paku. Waru Sidoarjo. Iya, asetnya Mbah ini kan ada 3 rumah. Satu ini sering kosong, akhirnya kita tempati dari 2015 karena tempatnya strategis, bisa jadi base camp kita. Jadi kita banyakkan project dari Surabaya daripada Sidoarjo. Nah di situ kalau kita balik ke rumah kejauhan, mending tinggalnya di rumahnya Mbak ini aja. Satu
rumah sebelah itu ditinggalin sama adiknya ibu, sama satu keluarga, dan satunya adalah akhirnya sekarang jadi Museum NU, Markas Besar Ulama. Dulunya itu sering dipakai untuk ngumpulnya kiai-kiai Jawa Timur untuk nyusun strategi perang. Cari aja Markas Besar Ulama. Nah, karena bangunan ini dari tahun 1931, kita pakai branding 1931. Berarti cagar budaya, masuk cagar budaya, Mas? Cagar budaya kayaknya. Iya, cagar budaya. Nggak boleh dirubah bangunannya. Iya, ya. Nah, kenapa ada nama INDISC-nya? Ya karena kita pengen membawa nilai sejarah ini tadi. Kita pengen memperkenalkan Indonesia ini nggak cuman dari travelingnya aja, tapi kita ada budaya nongkrong juga, Mbak. Nah, budaya nongkrong ini yang akhirnya apa ya, yang paling tepat untuk orang-orang setelah traveling ini, yang ngopi, makan, ngobrol. Itu yang akhirnya kita coba. Awalnya dari itu ya, dari tempat istirahatnya, istirahatnya orang-orang habis traveling. Tempat mampirnya gitu. Nah, situ kan kita bingung kan, kira-kira mau makan di mana nih, mau nongkrong di mana nih. Nah, dari situ kenapa nggak kita bikin aja sendiri? Karena kebetulan dari beberapa salah satu tim kita itu juga dia punya pengalaman udah lebih dari 7 tahun di perkopian. Karena kita punya basis skill di dunia marketing digital, dia punya pengalaman di bisnis perkopian, terus kita punya tempat strategis, kita coba untuk bisnis kecil-kecilan dulu. Akhirnya saat itu kita nyoba buka pas pandemi banget, Mbak. 2020. Itu kita coba buka, akhirnya dari kinerja kita selama beberapa bulan, akhirnya kita dilirik sama beberapa investor. Nah, dari situ mulai perjalanannya, buka di sini, buka di Surabaya, buka di Banyuwangi. Sampai mau 6 cabang. Saya ditarik jadi salah satu partnernya, bukan saya partnernya, saya mau ini. Berarti kan bangunannya asli, Mas. Saya kalau lihat kan bangunannya kan kayak agak kuno-kuno, apa sih, kolonial bangunan. Kalau yang pertama ini yang ada di Sidoarjo, itu bentukan dalamnya masih bangunan lama. Tapi kalau yang di depan itu kita udah ubah, Mbak. Karena apa ya, dari struktur rangkanya itu udah nggak memungkinkan kalau untuk kita buka coffee shop. Khawatir nanti mencelakai pengunjung, nanti bisa jadi bangunan tua ya. Itu sih. Berarti sekarang jalan, bisnisnya jalan, ininya jalan, cuannya masuk terus. Kan gitu ya. Cuannya masuk terus. Nah, ini kan dari semuanya ini, Mas. Saya baca apanya namanya CV-nya ini, wah luar biasa sekali, Mas Fahmi Adimara itu saya kalau bilang anak muda, sebenarnya saya lebih muda loh kalau dari usia. Tapi saya kok tidak bisa berprestasi jenengan gitu loh maksudnya. Itu kan jadi saya iri. Berarti sekarang kalau menurut Mas Fahmi ini bisa dikatakan sukses betul? Menurut Mas Fahmi sendiri untuk saat ini? Masih belum. Kenapa belum? Masih masih belum banyak teman-teman kita, masih belum banyak bisa membantu teman-teman kita yang ada di sekitar. Tolak ukurnya adalah itu. Karena masih dulu tim kita itu ada beberapa orang, sekarang masih terpencar-pencar nih, Pak. Nah, kita pengen melalui bisnis yang kita jalankan sekarang ini bisa mewadahi teman-teman yang dulunya membantu mewujudkan ide-ide kita. Berarti timnya banyak ya, Mas? Yang buat di cafe ataupun yang digital creator tadi ini? Digital creator ada sekitar 5 orang, 5-9 orang. Kalau yang di coffee shop itu sekitar 11-15 orang per tempatnya. Endorsannya banyak? Lumayan. Apalagi setelah pandemi ini makin kencang. Dan memang kalau misalnya makanan itu untuk zaman sekarang, kalau saya lihat itu yang penting adalah gambarnya terlihat bagus. Itu yang pertama ya, Mas ya. Dan diuntungkan sekali berarti ini fotonya bagus gitu. Tapi tidak mungkin cabangnya sampai mau 6 kalau tidak enak makanannya, jelasnya kan. Kapan-kapan lah kita dikirimin di sini makanannya. Langsung aja datang ya, gitu. Pak. Mending langsung datang aja. Gitu. Gratis ya, Mas. Aman. Saya pesen semuanya nanti. Berarti total seluruh karyawan
Total seluruh karyawan mungkin ada sekitar 35 orang. Di semua kafe? Semua ini ya, semua coffee shop dan juga di bisnis digital. Bisnisnya luar biasa, itu membuka lapangan pekerjaan buat orang-orang. Tapi masih ada ambisi yang belum tercapai nggak sih Mas? Ambisinya apa Mbak ya? Kalau saya lihat tuh kayaknya Mas Fahmi ini tipenya orang yang punya ambisi. Ini saya targetnya ini, atau santai saja sambil jalan gitu? Lebih cari peluang baru sih Mbak. Lebih cari peluang baru. Berarti itu maksudnya apa? Ambisi? ambisi gak sih? Ambisi ya. Ambisius sih berarti. Ambisius yang pengen apa namanya ya, kita nggak cuman stuck di sini aja sih. Kita pengen apa ya, hitungannya ya per tahun ini kita bisa punya peningkatan. Jadi kita nggak cuman di Jawa Timur aja, kita pengen ya gak cuma nasional aja, tapi kita juga pengennya sampai keluar ke Indonesia. Keluar negeri. Kalau sejauh ini Indonesia, kalau buat untuk digital kreatornya Mas, untuk destinasi wisata, Indonesia ini sudah berapa persen? 80%. Dibayarin orang. Awalnya bayar sendiri. Ya itu kan namanya katanya berakit-rakit ke hulu gitu kan ya. Tapi kayaknya banyakan ini ya, berenang-renangnya daripada berakit-rakit ya. Oke. Sudah 80%. Kalau Jawa Timur berarti sudah hampir 100%? Udah hampir 100%. Berarti setiap ada destinasi wisata baru itu. Kalau setiap destinasi pariwisata yang baru, kita lihat jadwal dulu sih Mbak. Kita jadwalnya, kita ada lagi kosong nih, ya udah kita samperin. Kalau enggak, kita akan memprioritaskan di project kita selanjutnya. Karena misi kita adalah seringnya kita itu untuk bikin konten-konten sama brand. Misalnya brand-brand device, kayak misalnya drone, terus jam tangan, smartphone. Itu seringnya kolaborasi sama kita dikasih produknya secara free. Berarti maksudnya apa, review produk atau bikin konten ya? Jadi enggak, kalau review kan kita apa ya, memperkenalkannya kan lewat kayak ngobrol, kayak konten apa ya, berarti mereview lah kekurangannya, kelebihannya, apa saja isinya gitu. Nah kalau kita lebih ke arah ads, ke arah video iklannya. Nah dari kesempatan itu kita pengen membawa destinasi pariwisata yang ada di Jawa Timur. Tuh brand-brandnya brand-brand lokal atau sudah brand-brand besar nih? Saya nasional, sudah masuk global juga. Luar biasa. Sudah berapa kira-kira Mas, maksudnya yang dari yang brand nasional? Kalau nasional berapa ya? Wah, banyak Mas ya. Nggak kayak itu. Berarti kalau misalkan, berarti kan kalau gitu Mas ya, berarti kan ada standarnya. Jadi, terus ada nggak, maksudnya kan sekarang UMKM kan sudah mulai naik gitu. Kalau gitu misalkan saya mau nih, saya punya produk nih, saya mau dibuatkan kontennya. Berarti bisa nggak? Atau Mas Fahmi ini masih memilih dulu, saya maunya yang besar-besar aja? Enggak, kita otomatis ada kurasi. Jadi nggak semua produk itu bisa kita kurasi, bisa kita terima. Ya kita lihat apa ya, ada pertimbangan-pertimbangan yang dari tim internal kita. Contohnya? Apa ya? Yang jarang itu kita produk cewek, Mbak. Karena kebanyakan tim kita ini cowok semua. Wah, ini. Nah, itu yang karena kita kontennya di alam ya. Terus komposisi tim kita ini kebanyakan cowok. Nah, akhirnya kita mencoba untuk memfasilitasi produk-produk cewek yang masuk ke kita. Berarti harus tambah yang cewek, Mas. Challenging banget itu, Mbak. Nah, itu yang kita nyari konten kreator yang tahan banting. Yang tahan banting, kita bisa ajak traveling, terutama di alam. Banyak sebenarnya, jangan-jangan Mas Fahmi ini terlalu underestimate sama perempuan. Enggak. Diskriminatif ini sama perempuan kayaknya. Lebih yang ini sih, yang enggak rewel. Cari yang enggak rewel. Karena saya kita nggak rewel loh. Nggak rewel loh. Saya mau kok. Cuannya banyak kan. Kita cari yang ini, Mbak, yang hitungannya dia bisa adaptasi sama alam.
Karena kan medannya alam ini kan hitungannya kan nggak senyaman kita jalan-jalan di kota. Diprediksi, ya? Nah iya, itu yang kita bikin kontennya udah lumayan effort banget. Kalau dia rewel ya, wah next project pasti nggak akan kita ajak lagi. Tapi kalau dia udah sesuai dengan kebutuhan kita, itu bakal kita ajak. Tapi pernah ada? Pernah. Berarti insya Allah ada, maksudnya itu pasti ada, maksudnya perempuan pasti ada, cuma ya cari aja. Harus ini semuanya kan harus, katanya kan harus ini perempuan juga bisa kan? Iya bisa. Iya. Cuman mungkin apa ya, masih banyak yang belum cocok dengan kita mungkin ya. Sampai saat ini kita paling tim cabutan sih yang cewek-cewek itu sih. Berarti mas sejauh ini dari semua yang dilakukan antara menjadi digital creator, kemudian juga menjadi wirausahawan, entrepreneur, lebih berat menjadi apa? Lebih berat jadi diri sendiri. Duh, ampun aku. Iya Mbak, kalau kita nggak konsen sama diri kita sendiri, khawatirnya kan nanti kita kebawa kemana-mana. Berarti jadi apapun itu yang penting diri sendiri yang dulu. Penting diri kita sendiri. Buat enjoy diri kita. Enjoy diri kita. Kalau kita ngerjain yang karena terpaksa, otomatis kan hasilnya nggak maksimal nanti. Kalau untuk digital sama kopi tadi ya, itu kita coba untuk jalankan bareng. Kalau milih di antara keduanya, saya sendiri masih nggak bisa menentukan nih harus pilih yang mana. Karena dua-duanya ini yang udah saya senangin saat ini. Nggak ada yang terbengkalai satu untuk memfokuskan diri pada yang satunya gitu, nggak ada ya sejauh ini? Kalau terbengkalai mungkin kepending sih Mbak ya istilahnya. Kepending misalnya project di digital, tapi karena kita ada event untuk coffee shop kita, akhirnya ya udah kita pending dulu nih. Tapi masih kekejar. Kalau enggak kita delegasi aja. Kalau misalnya kita benar-benar hektik di coffee shop, ya udah kita delegasikan ke tim yang lagi available. Berarti tantangannya masih jauh ini, tantangan atau hal yang di luar prediksi yang benar-benar bikin Mas Fahmi down nih selama menjadi digital creator ataupun menjadi entrepreneur? Kalau tantangannya sebenarnya banyak banget. Yang paling mempengaruhi kita adalah generasi muda ini, dia udah familiar dengan teknologi. Nah ini sebenarnya ancaman bagi kita. Ya kita kan bicara bisnis Mbak ya, otomatis kompetitor makin banyak. Orang yang bisa bikin konten makin banyak, otomatis wah ini saingan. Secara normalnya ini saingan nih, potensi saingan. Tapi kita nggak masalah, karena dengan kita jadi diri kita sendiri, kita punya karakter. Konten-konten kita pastinya akan melekat di diri kita. Terus konten-konten para kompetitor ini ya, mereka dengan karakternya masing-masing. Itu yang bakal tetap menstabilkan saya untuk beberapa tahun lagi. Tapi kan akhirnya jadi pemacu untuk selalu berinovasi gitu kan. Kalau tadi kan tantangannya. Nah, kita kan pasti cari solusi. Gimana nih biar kita bisa settle di sosial media saat ini dan kedepannya. Ya caranya bagaimana? Kita mempelajari sosial media yang baru ini seperti TikTok. Terus kita cari kompetitor kanan kiri ini seperti apa. Kira-kira solusi untuk diri kita dan konten-konten kita ini seperti apa. Minimal kita bikin konten secara konsisten. Itu yang saat ini kita lakukan. Harapannya konsisten ini konsisten di postingan atau konsisten di waktu postingnya. Kalau waktu postingan saat ini udah nggak kepikir lagi sih. Kalau untuk otomatis kita mikirnya kalau dulu kan saklek nih, dalam seminggu bisa harus 2 kali atau 3 kali. Kalau sekarang ya paling seminggu sekali. Luar biasa ini. Jadi saya mikir nih, gimana caranya Instagram saya menghasilkan cuan ya. Oke, terakhir dari saya ini Mas Fahmi. Mas Fahmi sekarang dengan banyak sekali prestasi yang dimiliki, kemudian sudah kemana-mana bahkan dengan ini gitu, dengan apa yang dijadikan maksudnya kesenangannya. 5 tahun lagi targetnya Mas Fahmi ini apa? Targetnya adalah
pengen lebih ini sih, punya coffee shop yang nggak cuma di Jawa Timur aja. Coffee shopnya ya malah ya? Iya, karena coffee shop ini kan jadi fasilitas kita menambah networking, Mbak, secara fisik. Gitu. Saat itu kita mikirnya gini, kita bekerja di dunia digital, dunia maya yang nggak kelihatan fisiknya seperti apa. Kita kebantu banget ketika buka coffee shop yang ada di kota-kota. Itu bakal kita bertemu dengan networking yang potensinya lebih besar daripada kita di dunia maya. Karena saingan dunia maya itu saingannya mulai dari newbie sampai profesional. Kalau untuk yang bisnis fisik, otomatis kita saingannya dengan bisnis-bisnis fisik yang ada di luaran sana. Nah itu jadi apa ya, aset-aset yang ada di kota-kota ini jadi aset untuk networking kita sebenarnya. Berarti kalau misalkan terpaksa harus meninggalkan salah satu, lebih milih meninggalkan coffee shop atau meninggalkan digital creator? Kalau memilih ya, paling berat saya paling bisa nutup coffee shop saya. Lebih milih nutup coffee shop? Lebih milih untuk menutup coffee shop daripada saya harus kehilangan dunia digital. Kenapa? Karena peluangannya bisa kita mainkan di mana-mana nanti, Mbak. Bisa buka travel juga ya tadi. Bisa. Oke. Terima kasih banyak Mas Fahmi. Kita ngobrolnya jadi kemana-mana ini. Terima kasih banyak sudah mampir ke Rumah Cerita hari ini, sudah menyempatkan waktu. Kemarin saya minta jadwalnya itu teman-teman, saya minta untuk waktunya ke beliau ini, saya dikasih jadwalnya selama 1 minggu. Hari ini kemana, waduh gak ketemu bolongnya. Akhirnya ketemunya sekarang dan malam seperti ini. Terima kasih banyak sudah malam-malam jauh-jauh mampir ke Rumah Cerita hari ini. Makasih banyak. Oke, sukses selalu Mas Fahmi. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang di rumah, teman-teman semua yang menonton Rumah Cerita hari ini. Semoga apa yang diceritakan sama Mas Fahmi dan yang kita bahas hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang menonton Rumah Cerita hari ini. Jangan lupa selalu saksikan Rumah Cerita setiap hari Ahad jam 2 siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.